Kok mirip anu Pak ya? Ya, Oh pernah dipindah kembali lagi gitu? Katanya banyak sekali didatangi para ngapunten PSK pekerja malam gitu Pak ya? ya betul ada. Supaya apa itu Pak? Supaya itunya lancar, nggak ada kendala. Supaya laris gitu? Tentara-tentara itu zaman 501, 503 Iya. itu wali di situ Dengan tujuan? dengan tujuan cari kerjaan, cari pangkat, naik pangkat. Oh, di sini itu harus lampah atau laku yang sebenar-benar. Misalnya ada apa ya, suatu orang yang mengalami kesulitan hidup, itu, datang ke sini, Ya. ritual, ya lantaran tempat ini tuh pasti akan dikabulkan. ya. Ya pemirsa, jadi saat ini ya kita berada di wilayah Jombang, yang di sini di area sini terdapat pemakaman Cina ya, atau Bong Cino yang terkenal sangat mistis, dan kemistisannya seperti apa nanti kita akan diantar Pak siapa Pak Giso nggih? Raden Giso. Raden Giso, dan beliau ini sangat paham dengan seluk-beluk tempat ini, juga sering mendapati atau menjumpai orang yang melakukan aktivitas seperti ritual tempat ini. Itu ya Pak Giso nggih? Ya, Lewat mana Pak? Kita akan menuju kemana? lewat sini aja ya Bang ya. Yuk yuk. Nah, kita jalan-jalan dulu. Kalau di sini ada harimaunya juga. Ini perkala ada hewannya, ular berkepala harimau juga ada. Ular berkepala harimau. Coba kita mendekat Pak. Jangan sudah menunjuk soalnya. Tadi kan di sini Ya. ada. Tepat di sini. Di mana Pak? Nah, ini Ular, berkepala harimau. ularnya berkepala harimau. Nah, di sini ada. Mm-mm. Tadi kalau saya tidur di situ Mm. ada di sini. Tangga busurnya di sini. Nyata nampak gitu Pak ularnya Pak. Iya, iya. Kalau busurnya di sini. Kalau ini apa? Ini tempat biksu ini. Tempat biksu. Tadi kan banyak sekali ya cerita dari masyarakat sini bahwa tempat ini memang sekilas seperti batu biasa, namun punya apa ya, nilai kemistisan. Apakah Bapak juga tahu sejarah dari keberadaan Kalau batu ini? sejarah ini orang nggak tahu ya urusan dia. Kalau sini tuh dulu ada orang pesugihan cari ya bagaimana kita jatuh dari Keterpurukan. keterpurukan perdagangan, lalu ke sini sampai 3 sampai 4 bulan berpuasa, pulang dia itu sudah dapat uang itu tadi kembaliannya. Jadi ketika ada orang yang kolab gitu ya, rugi Ya, dalam iya, berdagang, betul, bangkrut betul, gitu ya. Betul. Dan setelah terpuruk lari dan ritual semai di tempat ini sampai beberapa hari gitu ya. Ya. Dan akhirnya sukses mendapat petunjuk dari sini. Mm-mm. Tadi juga ada yang menceritakan bahwa ada juga orang yang ingin naik pangkat datang ke sini, Ya, betul? ya, juga di sini. Hmm. Di sini dia itu kan mau daftarkan tentara dulu. Iya, iya, iya. Tahun berapa? Tahun 80-an. Iya, iya. Tahun 80-an dia itu ingin jadi tentara. Mm-mm. Sampai 2 bulan lalu ada pendaftaran tentara. Di situ tinggal masuk, enggak ada yang Persyaratan gini-gini. yang dipersulit gitu ya. Dipersulit, tidak ada. Pokoknya dimuluskan gitu ya. Ya semuanya. mulus sampai jadi orangnya. Sampai jadi benar-benar jadi tentara, Mm-mm, jadi betul. anggota gitu ya. Mm-mm. Berarti luar biasa sekali. Dinamakan batu apa Pak? Ya kalau di sini tunggalnya sama tunduk bawah. Oh. Kalau di sini enggak tahu batu apa, enggak tahu. Jenengan Sakral ini sakral ya, dan masih misteri itu namanya ya. masih. Tadi jenengan menyebut batu Tundung Bawu. Gimana Pak? Kita penasaran nih. Sana. Monggo Pak. Sekarang sana ya. Jadi di samping batu ini teman-teman ada satu batu lagi yang lebih sakral gitu Pak. Iya. Pak Giso ya. Kalau di sini itu sama dengan situ, Mhm. cuma perbedaannya sedikit tipis lah. Perbedaannya sedikit tipis. Maksudnya itu keangkerannya gitu, Ya. kemistisannya gitu. Ya, Berarti hampir sama gitu ya. hampir sama. Mhm. Kalau di situ buat itu, kalau masalah orang-orang petoga itu ya, Togel ya. di situ aja, di sini juga ada, sama. Jadi tujuan mereka di sini tidak hanya satu batu tadi, ada batu lain yang Iya. keampuhannya gitu ya Pak Giso ya. Keampuhannya itu betul, sama. Betul. Mhm. Sama, cuma tipis. Bedanya hanya tipis. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi di tengah-tengah makam apa Cino ya Pak ya? Iya, Cino ya. betul. Ada beberapa tempat yang terbukti kemistisannya dan keampuhan ketika ada orang yang Ya, punya hajat datang ke sini. syaratnya harus berpuasa, nggak makan, nggak minum, harus
nggak boleh tidur. Ritualnya gitu. Iya, ritualnya Oh. gitu. Syaratnya hanya itu. Itu aja. Duduk bersila semedi gitu. Mm-mm. Sampai berapa hari Pak bisa? Kira-kira kalau minimal itu paling sedikit itu 2 minggu atau 1 minggu Lama juga ya. sudah dapat itu. Iya. Dengan Dulu ada di sini, Hah? termasuk saya dulu. Mm. Mak saya nggak mau uang. Oh, jenengan sempat dikasih apa nomor gitu ya. Iya, Tapi jenengan tidak jalankan, tidak tombok. iya, Oh, gitu. Tembus akhirnya, Pak. iya. Oh, mana Pak batunya, Pak? Ini, Oh, ini. ini tempatnya. Hmm. Ini dulu ya. Dulu. Kok mirip anu, Pak ya? Iya. Mirip mirip seperti Kalau itu ini ya. namanya bong wajan. Bong? Yang taruh sana, ini nggak bisa itu nggak bisa diangkat, gelundung-gelundungkan. Mulai dari sana taruh sini. Oh, pernah dipindah kembali lagi gitu? Enggak, di sana itu diangkat nggak bisa, tapi gelundung-gelundungkan sama ego. Oh, ketika mau pindah batu ini Mm, itu diangkat tidak kuat, mm, tapi ketika didorong mm. akhirnya sampai ke tempat ini. Iya, ini Namanya bong wajan ini. bong wajan. Nah, Tuh, ini kan apa ya? Tadi nyebut batu bau, Pak ya? iya, Batu bau. Nah, ini kan di beberapa waktu lalu kita sempat mendengar juga cerita bahwa selain orang yang mencari pesugihan atau togel, mencari nomor togel di sini, katanya banyak sekali didatangi para ngapunten PSK pekerja malam gitu, Pak ya. iya betul ada. Supaya apa itu, Pak? Supaya itunya lancar, nggak ada kendala. Supaya laris gitu. Oh, caranya, ritualnya Ritualnya itu tadi yang 1 minggu nggak makan, nggak minum, sama, melek sama. sama. Kalau ini kalau sudah ada ular berkepala manusia tapi putri, Mm-mm. nah itu nanti sudah dapat, sudah hasil. Oh, berarti batu ini juga dijaga ular berkepala manusia gitu. Ya, putri namanya, Perempuan. perempuan. Ada yang seperti ayam, Maksudnya pribon, seperti ayam, Pak. kepalanya ayam. Ular itu palanya seperti ayam. Berarti ular naga, Pak. Iya, Ada jenggernya gitu ya. iya. Kalau sudah dipetuk itu, Mm-mm. nah, ya sudah berhasil. Lalu pulang, sama dengan di sana 1 minggu. Mm-mm. Nah, cuma tipis bedanya 1 hari. Oh, selisihnya waktu untuk ritual itu hanya 1 hari dari yang di sana. Ya, Lebih lama mana? Yang sini apa yang sana tadi? sama. Nggak ada orangnya itu datangnya sama. Cuma tinggal waktu. Tapi kebanyakan yang datang ke sini pasti sukses, Pak ya. Sukses, Pasti sukses ya. pasti itu. Nggak jauh berbeda. Sama dengan Sumber Kanten juga gitu. Iya. Ada. Di sana kan naga berkepala kerbau. Kalau di Mm-mm. sini harimau. Kalau yang di sini naganya berkepala harimau Ya, dan ada juga ular berkepala manusia. iya. Di sini berkepala manusia. Oh, yang berkepala manusianya di sini. Kalau di sana tadi tuh berkepala harimau. Ya. Kalau sekilas kita perhatikan memang seperti batu biasa, cuman bentuknya saja yang agak Iya. unik gitu ya Pak Kisah ya. Nah, Iya. kalau pedagang-pedagang dulu itu banyak sekali, berhubung ada SP, ada polisi, semuanya lari semuanya. Gak kesini lagi sampai sekarang. Walaupun hanya sekedar untuk ritual itu masa takut sama polisi? Ya enggak sih, cuma kita itu jaga-jaga aja. Nanti kita diselipkan Sesuatu ya. sesuatu yang sesuatu. tidak diinginkan, Hmm, nanti kena. dijebak gitu ya maksudnya Iya, ya. dijebak gitu. Tapi hingga saat ini pun masih ada nggak orang yang sering datang ke sini? Ada, Masih ada ya. itu ya, delik lah. Sembunyi-sembunyi gitu ya Pak Kisah. Sembunyi biar nggak ada yang tahu. Kalau ada tahu, lari. Hmm. Kalau ada orang di sini, lari. Butuh hari tertentu atau gimana gitu ketika ada orang yang ingin melakukan ritual? Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Itu hari-hari yang bagus untuk ritual di tempat ini ya. Betul. Ya Pak, tadi kita juga ngobrol di kebetulan ada pengunjung di mana itu makamnya Mbah Soro ya. Tadi menceritakan pernah dijumpai harimau, pernah dijumpai harimau. Ya, di sana. Bapak sendiri pernah mengalami kejadian itu? Pernah sekali. Kalau menurut jenengan harimau itu sosok apa Pak? Pusaka atau memang Itu ya pusaka, Pak. pusaka ya? Pusaka. Pusakanya Mbah Soro gitu ya. Ya, pusaka orang dulu, orang zaman Majapahit bukan orang Islam loh itu. Mm. Kalau Islam ini tidak ada mengenal Iya betul. pusaka, tidak Iya. ada.
Yang Iya. ada itu agama Majapahit, agama Hindu-Buddha Hindu itu. Buddha ya. Ya. Sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa gini ya. Ya. Kalau Kalau menurut Islam bawa keris itu bukan Islam, orang Hindu-Buddha itu. karena sesungguhnya peninggalan pusaka itu orang Islam itu sangat apa ya namanya musyrik ketika Ya, mempercayai suatu benda gitu ya. Betul. Tapi kalau umat Hindu memang itu sudah ya nenek moyang kita dulu memang identik dengan piandel atau pusaka gitu ya, Pak ya. Dan kalau masalah harimau tadi agak sedikit perbedaan pendapat sih menurut Bapak tadi itu yang di sana itu katanya itu merupakan pengawal dari Mbah Soro. Tapi kalau versinya Pak Giso, Tunggul Jati itu namanya. ya menurut jenengan itu pusaka. Ya, Tunggul Jati. Eyang Soro Tunggul Jati. Oh, Eyang Soro Tunggul Jati. Tapi harimau itu pusakanya gitu ya Pak Giso ya. Ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak pesan-pesannya tentang tempat ini seperti Ya, apa? kalau di sini pesan-pesan saya kalau di sini tuh yang hati-hati masalahnya itu kalau ada di sortir sama orang lain kita harus meninggalkan sini dulu nanti masuk lagi nggak apa-apa. Gitu ya. Termasuk kita puasa ya kita lari dulu minggir dulu kalau nggak ada orang masuk lagi nggak apa-apa sampai 7 bulan 7 hari. 7 hari. Kalau sudah hasil jangan sampai lali sama sini harus ke sini lagi biar nggak luntur pusakanya. Tapi bukan berarti syirik atau musyrik itu Pak ya. Hanya gimana ya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa mencari tempat yang bagus, yang lebih betul. didengarkan oleh Tuhan doa-doa kita ya diantaranya tempat-tempat seperti ini gitu Pak saya. Iya betul. Karena di Islam sendiri itu tidak diajarkan, tidak diperbolehkan syirik atau mempercayai suatu benda atau benda apapun yang untuk dimintai pertolongan. Hanya pada Allah kita meminta dan hanya pada Allah kita memohon gitu Pak Giso ya. Betul. Di sini teman-teman cukup ini ya. Ini ada makamnya Mbah Soro ya. Mbah Soro Tunggul Nah, Jati. kita masuk aja Pak. Ya. Ini. Kita masuk ya. Rahayu. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya alil kubur. Nah, di sini dulu ada orang yang jatuh seperti tadi. Nah, sudah jatuh bangun nih. Habis berapa hutangnya itu 50 sampai 70 juta. Yaitu 7 hari ke sini sampai 1 bulan. Nggak makan, nggak minum sama melek itu ya. Dia itu dikasih orang bercobaan langkonan, bukan putih loh ya. Seperti orang Jawa dulu. Nah, sini itu ada udang-udangannya. Dia kasih piandel, ya sudah besok kamu lancar dagangan kamu. Ternyata dia sudah beberapa hari dia nggak makan, nggak kuat jatuh di situ. Nah, dia itu kasih uang suruh beli makanan orang-orang, lalu dia makan ya dia pulang. Besoknya itu ada orang tiba-tiba ngasih uang, loh uang kamu sudah habis, tak kasih tambahan uang untuk berjualan. Lalu dia berjualan gak sampai 1 jam itu habis dagangan dulu. Orang mana Pak itu? Itu orang Surabaya. Orang Surabaya. Kemarin itu orang sama di Mojo Agung itu ya juga gitu. Sudah berhasil ke sini pulang, berhasil sampai bisa menerangkan hujan. Sampai bisa menerang hujan. Iya. Atau sebagai pawang hujan gitu. Iya, pawang hujan. Padahal itu nggak tahu, ambil ini Pak. Nah, bunganya itu. bunganya aja. Ya, tadi kan jangan menceritakan bahwa ada seorang yang mengalami kebangkrutan atau usahanya yang gagal ketika sudah utangnya banyak, datang ke sini akhirnya dikasih pusaka gitu dari tempat ini. Iya. Biasanya itu ake biasa. Ake ya. Kalau pusaka itu dia itu harus lebih puasa lebih dari 1 tahun itu dikasih pusaka. Akhirnya orang itu mendapat bisikan suruh buka usahanya lagi dan akhirnya sukses sampai sekarang ya. Ya tadi juga kita sempat berbincang dengan masyarakat, katanya orang tersebut punya usaha rumah makan gitu ya. Iya betul. Dan sangat besar kalau nggak salah di Sidoarjo Pak, bukan di Surabaya Iya Pak. betul. Sidoarjo ya.
Tentara-tentara itu zaman 501 503 Iya, iya. ritualnya di situ. Dengan tujuan? Dengan tujuan cari kerjaan, cari pangkat, naik pangkat. Oh, ingin ketika ada ya aparat ngapunten ke tentara atau polisi gitu nggih. Ya sering itu tentara. Tentara yang sering. Zaman 501 503. Oh, ingin naik pangkat. Ingin naik pangkat, sowan dari situ dari yang Soro. Dan terlaksana Mbak itu, Mbak. Terlaksana tentara-tentara itu. Sangat mistis juga ya. Enggak. Waduh, yang lama ini punya aneh penitipannya yang Soro. Siapa itu yang Soro, Mbak? Yang Soro ini yang meninggalin Perdanyangan. Oh, yang di sini. Ya, Perdanyangan itu yang Soro. Yang ninggal haji-haji Batu itu. Haji-haji itu maksudnya pripun, Mbak? Ya, tinggalan. Yang punya tinggalan ada watu gini. Ada Mbak Soro, ada watu. Kalau Mbak Soro ini kan ide, watu itu punden. Punden. Ya. Ataukah mungkin dulu tempat untuk bertapa gitu, Mbak? Iya, Pertapaannya Mbah Soro ini. bertapan perenganaknya Mbak itu. Pertempatan Mbak Soro dulu masih urip. Oh, ketika Mbah Soro itu masih hidup, dulu Hidup, ya. dulu sering ya Ritual di watu. ritual di batu itu. Kalau tidurnya Mbak Soro itu di sini dulu. Kan orang babat alas di sini Mbak Soro. Yang babat alas ini. Iya. Babat alas Tunggorono. Tunggorono. Dan tempat ini sekarang banyak dikunjungi orang Iya banyak. untuk acara atau tujuan apa, Mbah? Tujuan macam-macam ritual di watu. Contohnya, Mbah, barangkali bisa disampaikan, Mbah. Apa saja tujuan mereka, Mbah? Tujuannya orang-orang itu ya punya ritual cari perhiasan apa-apa itu. Harta karun. Harta karun sama Mbak Soro ini. Orang tujuan ke tempat itu atau ya ritual di batu itu tujuannya untuk ditunjukkan di mana tempat harta karun gitu, Mbah. Atau memang sengaja langsung Ya, langsung orang-orang langsung dapat? enggak dapat, Nggak dapat. Soalnya enggak ritualnya enggak temen ritual. Nggak sungguh-sungguh. Iya. Kalau Mbak Soro ini ritualnya enggak nemen ya enggak bisa. Dulu ada orang ritual temen. Ya susah kerjanya. Sukses gitu ya. Sukses. Orang Gareng itu cuma hari ini dulu sekarang di Tarjo Orangnya. Tukuan ya orang. Oh, yang konon ceritanya punya rumah makan itu, Mbak. Iya. Ketika ke Dulu sini bulan jamu. jualan jamu ya. Iya. Terus ke sini ritual di tempat ini sampai beberapa hari ngoten nggih. Oh enggak berapa hari, bulan-bulanan, Berbulan-bulan. tahun-tahunan. Dan akhirnya sekarang sukses punya rumah makan besar kalau nggak Iya. salah di Sidoarjo ya, Mbak ya. Ya asalnya jualan jamu asalnya. Jualan jamu. Nggih. Terus ada lagi tempat itu katanya kalau orang ya ngapunten nggih, mencari misalnya togel gitu sering Tapi dapat. sering ada ya, sering dapat kalau temen nggak bisa. Harus serius, Mbak. Ya, harus serius. Dalam arti serius itu begini, orang itu benar-benar kehidupannya itu kepepet, Iya. terus mencari usaha kemana-mana tidak sukses, akhirnya larinya ke sini, bermeditasi, ritual di sini, dan dikasihlah tembus Iya. nomor atau angka togel tersebut. Iya. Mbah, jenengan kan lokasinya deket sini ya rumahnya. Iya, itu. Ya nanti kita boleh main ke rumahnya dengan kita ngobrol di sana, Nggih. Ini penasaran, Mbah Min ya. Iya. Mbah Min ini tinggalnya di apa namanya? Di sebuah pemakaman kuno gini ya, Iya. pemakaman Cina ya, Mbak ya. Makan. Sudah lama nggih. Lama Oh, sampai siap. kecil. Oke, Mbak Min, terima kasih. Nanti kita akan sowan ke jenengan. Jenengan pernah dijumpai sosok di belakang layar tadi jenengan bilang ada penampakan yang menyerupai harimau atau sosok harimau. Ya. Itu seperti apa kejadiannya, Pak? Seperti pas waktu malam, pas waktu saya lampa, Nggih. itu saya lakulah. Itu lewat di kuburan sini dari sebelah utara sampai ke selatan ke makam Cungkup ini. Jenengan Iya. pas lewat malam hari atau Nah. siang hari? Siap malam hari. Malam hari. Bersama ibu, nggih, berdua. Enggak, waktu saya masih Itu seperti apa? Tiba-tiba muncul kah atau tiba-tiba muncul. Tapi bisa ada komunikasi. harimau itu bisa komunikasi sama jenengan? Komunikasi. Apa yang disampaikan harimau itu, Pak, ketika bertemu jenengan?
Terus di sini itu harus lampah atau laku yang sebenar-benarnya. Maksudnya pripun? Lampa atau laku yang sebenarnya itu seperti apa? Ya seperti orang yang benar-benar laku, kayak jujur, kayak apa gitu. Hmm. Apa Harus itu ya, harus yakin mantep gitu ya. yakin mantap. Dan tujuannya harus benar-benar untuk kebaikan gitu ya. Iya, Misalnya ada apa ya, suatu orang yang mengalami kesulitan hidup, itu datang ke sini, Iya. ritual, ya lantaran tempat ini itu pasti akan dikabulkan. iya. Barangkali jenengan tahu Pak, cerita ada siapa gitu yang pernah ke sini terus sukses di tempat ini Pak? Dulu ada yang meminta pangkat derajat atau wis pangkat lah, sebatas itu. Minta di sini yang benar-benar, cuma orang mana-mananya saya nggak tahu. Seperti itu. Ceritanya sudah terkenal gitu ya, Terkenal. sudah viral gitulah Ya. orang yang kesini sukses gitu ya. Iya. Nggih. Jenengan sendiri ketika ritual di tempat ini apa yang jenengan alami, yang jenengan dapati gitu Pak? Bisa disampaikan. Mbak yang Soro. Mbak Soro sendiri sama macan itu. Ya, sampingannya ya Mbak Soro itu macan kumbang. Berarti sosok harimau yang pernah jenengan jumpai Ya, itu merupakan pengawal gitu ya, Pengawal, pengawalnya Mbah Soro gitu Mbah ya, Soro. yang ada di tempat. petilasan atau makam itu Pak? Ini Makamnya Mbah Soro ya. Mbak Soro Oh gitu ya. yang babat taman wilayah sinilah, Tunggorono ini. Tunggor. Terima kasih Pak. Ya, Waktunya sudah berbagi cerita sedikit, bagi cerita tentang mistisan tempat atau di makamnya Mbah Soro ini. ya, sama. Sukses selalu Pak.